Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua terkait pembelajaran online untuk mata kuliah Manajemen Teknologi untuk mahasiswa STT Wastu Kencana Program Studi Teknik Industri dengan pokok bahasan terkait dengan perkembangan iptek dalam pengelolaan lingkungan yang akan disampaikan oleh saya sebagai dosen pengampu, yaitu Dedi Setia Utomo. Pada awalnya maka kita akan bicara terkait dengan interaksi manusia dan lingkungan, bahwa lingkungan hidup adalah ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sejarah panjang kehidupan manusia di planet bumi telah mencatat perubahan yang nyata dalam menyelenggarakan interaksinya dengan lingkungan alam sekitarnya. Bumi terus mengalami tekanan dari unsur-unsur pencemar sehingga mengancam akan menurunkan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan dapat diukur dengan menggunakan kualitas hidup sebagai acuan, yaitu dalam lingkungan berkualitas tinggi, terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi pula. Pengertian kualitas hidup ditentukan oleh 3 komponen. Pertama adalah derajat dipenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati. Yang kedua adalah derajat dipenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia, dan derajat kebebasan dalam memilih. Hal lain yang akan dibicarakan adalah terkait dengan daya tampung lingkungan. Daya tampung lingkungan atau carrying capacity adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pada era pra-industri, manusia cenderung menjadi bagian dari sistem alami. Untuk mempertahankan kehidupannya, manusia harus menghadapi tantangan berat dari sistem biogeofisik. Antroposfer harus berjuang untuk mencapai keseimbangan dengan biogeosfer. Dominasi biogeosfer memungkinkan untuk menetralkan atau mendaur limbah antropogenik melalui proses-proses aliran bahan yang digerakkan sendiri atau self purification. Kemampuan lingkungan untuk memasok sumber daya dan untuk mengasimilasi zat pencemar serta ketegangan sosial adalah terbatas. Batas kemampuan ini yang disebut dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal lain terkait dengan daya tampung lingkungan adalah meluasnya aktivitas industri secara luar biasa selama lebih dari 2 abad yang menjelma menjadi proses modernisasi satu industrialisasi. Ini eksistensinya menuju proses yang tidak terkendali, tidak berkelanjutan, dan mulai menghancurkan biogeosfer. Proses industrialisasi telah memberikan kontribusi pada perjalanan tahun, dekade, abad, hingga mencapai kondisi kerusakan lingkungan seperti saat ini. Yang bisa kita lihat, begitu banyaknya kerusakan alam akibat pencemaran. Nah, daya dukung kemudian akan terdampak akibat dari disebut dengan common strategi akibat perkembangan teknologi. Yang pertama adalah perusakan lapisan ozon akibat terjadinya efek gas rumah kaca. Kemudian pemanasan dilanjutkan dengan pemanasan global, meningkatnya keasaman tanah dan air permukaan, meningkatnya konsentrasi logam berat pada sedimen tanah dan lautan, akumulasi bahan kimia terurai, kemudian terakhir ada pemusnahan hutan, hujan tropis, lahan basah, serta keanekaragaman hayati. Hal lainnya yang akan kita harus pahami adalah terkait dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh kegiatan antropogenik sehingga kualitasnya turun hingga kualitas tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Emisi dari proses ini dapat berupa limbah cair, limbah padat, dan limbah gas atau udara. Pada dasarnya, limbah belum merupakan proses akhir dari suatu produk sampingan yang harus dibuang ke medium penerimanya. Limbah didefinisikan sebagai bahan sisa yang masih memerlukan perlakuan khusus, sehingga seharusnya limbah itu tidak langsung dibuang ke alam pada kondisi alam sendiri tidak siap untuk menerimanya. Itulah yang menyebabkan kemudian alam tercemar sehingga tidak bisa mengurai bahan pencemar tersebut. Nah, pada pokok bahasan berikutnya adalah teknologi lingkungan dan pengelolaan lingkungan.
standar lingkungan dan persyaratan teknologi, atau di sini kita akan bicara pemilihan teknologi, pengendalian pemilihan teknologi, di mana pemilihan teknologi pengendalian pencemaran disebabkan oleh limbah baik cair, gas, padat, tergantung pada faktor antara lain. Pertama adalah jenis dan komposisi unsur pencemar yang terkandung dalam limbahnya. Kemudian assimilative capacity, itu kemampuan media penerima dalam menerima beban limbah tanpa terjadi pencemaran. Nilai ambang batas dari pencemar dan baku mutu media penerima, effluent and/or emission standard, stream and/or ambient standard. Telah terbukti bahwa pengembangan dan penerapan teknologi pengendalian pencemaran lingkungan senantiasa berjalan dengan kriteria mutu lingkungan yang diberlakukan. Pada tahap awal, program manajemen lingkungan, teknologi konvensional telah dimanfaatkan untuk melakukan penyempurnaan guna mencapai standar mutu lingkungan. Perkembangan lingkungan dalam skala global dan kemunculan berbagai jenis produk baru telah menyebabkan munculnya limbah baru yang lebih kompleks dan berbahaya. Nah, dalam menangani masalah limbah pencemaran dan penurunan dari carrying capacity dan lingkungan, maka kita mengenal dua konsep, yaitu konsep reaktif dan konsep proaktif. Di mana konsep pembangunan dan pengelolaan lingkungan bersifat reaktif untuk memperbaiki, di mana yang dilakukan adalah remedial action dan mengurangi mitigasi kerugian-kerugian dan lingkungan yang timbul. Teknologi mudah ini kenal dengan teknologi ujung pipa atau end of pipe teknologi. Nah, kemudian selanjutnya digunakan pula proses analisa mengenai dampak lingkungan yang merupakan suatu alat dalam sistem pengelolaan lingkungan untuk mencegah secara dini terjadinya kerusakan. Sehingga setiap perusahaan, setiap aktivitas industri misalnya, itu dalam proses perizinannya dia harus melampirkan yang disebut dengan laporan AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan. Di situ adalah laporan terkait dengan berapa besar dampak aktivitasnya terhadap lingkungan. Seberapa kemampuan lingkungan menyerap semua aktivitas tersebut, limbah dan lain-lain. Termasuk juga aktivitas manusianya. Pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang akan terjadi dilakukan secara proaktif. Selanjutnya diperkenalkan pula proses analisa mengenai dampak lingkungan yang merupakan suatu alat dalam sistem pengelolaan lingkungan untuk mencegah secara dini terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, konsep proaktif ini berkembang lebih lanjut dengan penerapan teknologi-teknologi proses yang direka untuk meminimkan atau sama sekali menghilangkan limbah-limbah yang mencemarkan dan berbahaya terhadap lingkungan tersebut. Nah, pola proaktif yang dalam pelaksanaannya punya urutan prioritas sebagai berikut. Pertama adalah prinsip pencegahan pencemaran atau pollution prevention, pengendalian pencemaran atau pollution control atau toxic use reduction, kemudian design of environment, remediasi atau remediation. Kelemahan dari penerapan strategi teknologi bersih atau polusi bersih saat ini sebagai titik awalnya atau starting point dilakukan pada aktivitas industri yang telah beroperasi dalam memperbaiki kualitas lingkungannya atau forecasting approach. Sementara untuk mencapai keberlanjutan perlu konsep serta visi baru dalam mengisi atau memenuhi kebutuhan dasar manusia. Backcasting approach ini ditemukan oleh Vergraat dan Van Grootvel tahun 1994. Nah, dalam aktivitas proaktif ini kita mengenal dengan keberlanjutan ekoteknologi yang near emisi. Ya, bahwa ekoteknologi adalah teknologi di mana aktivitas antropogenik berlangsung dan teknologi lingkungan dalam artian yang luas menurut berbagai skala serta diposisikan dalam konteks lingkungan geofisik serta komprehensif. Ekoteknologi industri bukan sekedar suatu pendekatan berpikir atau alat analisis, namun harus ditumbuhkan sebagai etika bagi masyarakat luas dan pelaku dalam pengambilan keputusan bagi kelangsungan hidup di masa depan. Jadi pola pikirnya adalah bagaimana teknologi, bagaimana perkembangan teknologi itu harus mempertimbangkan bukan hanya bicara ekonomi tapi juga ekologi. Sehingga lingkungan kita bisa bertahan untuk kemudian dimanfaatkan oleh anak cucu kita nanti untuk beberapa generasi ke depan. Nah, dalam penerapan ekoteknologi, pertama ada transformasi sistem industri. Bahwa di sini kesadaran akan pentingnya ekologi industri pada hakikatnya terletak pada kesadaran perlunya transformasi kerangka konseptual dalam memahami penerapan teknologi, pengelolaan industri dari model linear menuju suatu sistem yang daur tertutup menyerupai suatu ekosistem. Transformasi tersebut berimplikasi mendasar dalam memandang sistem industri ini oleh Law tahun 1996. Bahwa operasi industri harus menjamin sistem lingkungan hidup, prinsip dan dinamika ekosistem merupakan acuan.
Efisiensi bahan dan energi dalam pemanfaatan pemrosesan dan pendaur ulangan akan merupakan keunggulan. Jadi nantinya competitive advantage-nya adalah bagaimana efisiensi bahan dan energi dimanfaatkan. Nilai ekonomi akan nilai dari daur kehidupannya, life cycle assessment. Kemudian kompleksitas tersebut melahirkan berbagai aliran dalam menjelaskan ekologi industri, diantaranya oleh Lau tahun 1996, bahwa pertama, belajar ekosistem menggunakan prinsip dinamika ekologi. Metabolisme industri mengkaji dan menganalisis aturan bahan dan energi. Model dinamika masukan keluaran output input. Kemudian perancangan untuk lingkungan, design for environmental. Keterkaitan antara sistem industri dengan sistem lingkungan alam yang menggunakan aliran umpan balik. Memperpanjang umur produk dan jasa. Kemudian ekologi industri merupakan konsep proaktif, bukan reaktif. Diprakarsai dan diperkenalkan oleh industri sendiri karena merupakan kepentingannya sendiri serta kepentingan terhadap suatu sistem di sekitarnya di mana mereka melakukan interaksi dan bukan karena faktor eksternal yang mempengaruhinya. Jadi dari dalamnya, dari dirinya sendiri, dari industrinya sendiri. Ekologi industri termasuk dalam perencanaan proses internal, bukan suatu perencanaan tambahan dalam prosesnya. Jadi bukan suatu yang ditambahkan, tapi memang diperencanaan dari awal. Suatu sistem dapat dikatakan berlanjut apabila dalam evolusi proses adaptasi eksternal dapat dilanjutkan secara gradual oleh proses adaptasi internalnya. Ekologi industri bersifat lentur atau fleksibel, tidak kaku. Ekologi industri dapat mengakomodasikan berbagai perubahan dan perkembangan baru di bidang ilmu pengetahuan ekonomi dan budaya. Ekologi industri memiliki cakupan yang luas dan merupakan pendekatan lintas sektoral, lintas ruang dan lintas budaya. Pada umumnya, implementasi ekologi industri dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pertama, pendekatan rekayasa. Di mana pendekatan ini menuju aplikasi teknologi yang memusatkan pada perhatian pada bahan dan produk sebagai komponen sistem industri. Zelensky tahun 1992 menyebutkan bahwa sebagai pendekatan spesifik bahan atau material spesifik dan spesifik produk atau produk spesifik. Yang kedua, dia merupakan pendekatan ekonomi. Pendekatan ini mengaplikasikan instrumen insentif dan disinsentif untuk mendorong sistem industri bergerak menuju siklus tertutup. Yang ketiga, pendekatan ruang. Salah satu perbedaan yang hakiki antara sistem industri dengan sistem ekologi adalah keterkaitan komponennya. Pada sistem industri, keterkaitannya tidak selalu teratasi oleh ruang dan jarak. Dalam mendaur bahan menjadi bahan baru bagi keberlanjutan sistem industri yang bersangkutan menghadapi kendala ruang. Sehingga pendekatan ini diaplikasikan untuk memperpendek daur bahan. Jadi bagaimana melakukan 3R tadi dan dalam siklus yang pendek. Nah, dalam strategi dalam penerapan transfer teknologi lingkungan, bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya penerapan konsep ekoteknologi industri dan pengelolaan lingkungan adalah pertama adalah kultur atau kebiasaan. Ini agak berat karena masalah ini adalah sesuatu yang sudah membudaya sehingga perlu prosesnya agak panjang terkait dengan bagaimana merubah kultur atau merubah kebiasaan dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Kemudian keikutsertaan stakeholder kunci. Ini juga menjadi satu hal yang penting. Kemudian kemampuan teknologi dan SDM, terakhir ada peranata kelembagaan. Bagian yang sangat kritis dalam penerapan konsep ekologi industri dalam teknologi pengelolaan lingkungan adalah merubah atau mengaruhi kebiasaan pola konsumsi dan pola berpikir masyarakat. Memang ini yang paling berat. Karena sesuatu mindset itu agak sulit untuk dirubah. Di pihak produsen, konsep CATNP atau Cost Avoiding Technology Not Involving Prosecution ataupun BATNEAC atau Best Available Technology Not Entailing Any Cost masih banyak dianut. Sedangkan di pihak konsumen, nilai harga produk merupakan faktor utama. Jadi, bagi konsumen, mereka nggak peduli proses di belakangnya itu rumit atau apa, atau mahal dan lain-lain. Yang penting adalah harganya kompetitif, harganya mereka bisa jangkau. Karena begitu harganya tidak mereka jangkau, mereka akan mencari produk substitusi. Terlebih lagi di negara yang sedang berkembang, di mana daya beli masyarakatnya masih rendah. Oh, ini sangat berlaku. Nah, untuk kelembagaan regulasi, bahwa penerapan ISO 9000 dan ISO 14000 dapat merupakan pemacu dalam transfer teknologi lingkungan untuk penerapan konsep ekoteknologi industri. Penerapan kapasitas kelembagaan yang ada sehingga dapat lebih mudah dalam mengakses, mengadopsi, atau mengelola dan menggunakan teknologi yang berwawasan lingkungan antara lain dengan pengembangan sumber daya manusia, penguatan kemampuan institusional untuk meneliti dan mengembangkan
serta implementasi program, penilaian, assessment yang terintegrasi dengan kebutuhan teknologi. Jadi sebetulnya semuanya integratif. Kita nggak bisa memisahkan satu bagian dengan bagian yang lain. Kita nggak bisa melepaskan bahwa kebutuhan manusia, kita tidak bisa melepaskan dari pengembangan sumber daya manusia, kita tidak bisa melepaskan dari kemampuan institusional dan lain-lain. Semuanya harus integratif. Nah, ini juga harus terdukung dengan namanya informasi lingkungan, bahwa pengembangan informasi lingkungan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas efisiensi, pembangunan serta manajemen sosial melalui penyelenggaraan sistem informasi yang handal atau networking. Ini menjadi sangat urgent saat ini. Penyebar luasan informasi ekoteknologi industri harus digalakkan di segala lapisan masyarakat guna membentuk kesadaran tentang pentingnya ekoefisiensi sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilanjutkan. Melalui strategi atau konsep ekoteknologi industri yang merupakan teknologi pengolahan lingkungan yang proaktif dan peningkatan efisiensi proses produksi serta pelaksanaan teknologi bersih, clean technology, serta prosedur produk life cycle yang bersasaran minimasi limbah dan produksi bersih, maka kebijaksanaan pengusaha dan industri termasuk pengusaha internasional akan memegang peran penting dalam mengurangi dampak yang negatif. Walaupun kadang-kadang dipaksa dengan kalau misalnya gini, misalnya kalau kita mau ekspor barang ke Eropa ya harus eco green, nggak bisa tanpa eco green. Bahkan kemarin kan juga Indonesia termasuk negara yang di-ban terkait dengan produk sawitnya, walaupun kita akhirnya melawan dengan putuskan saja, kita nggak usah ngirim lagi sawit ke Eropa, kita bangun aja pabrik-pabrik biodiesel. Tapi kita lihat mana yang lebih kuat. Mungkin demikian materi perkuliahan manajemen teknologi pertemuan kedua terkait dengan perkembangan iptek dalam pengelolaan lingkungan. Untuk tugasnya akan disampaikan pada video berikutnya atau pada penjelasan secara langsung di depan kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.